aja. Jadi belajar ilmu ikhlas lah. Di sinilah kita belajar ilmu ikhlas gitu kan. Ini hanya rezeki gitu kan. Rezeki. Jadi kita berpikir aja rezeki itu masih bisa kita cari kok. Nah, alhamdulillah kalau dari karir, ya Irma Dharmawangsa selama ini bisa bertahan seperti ini, masih stabil. Karena ya saya terus mempertahankannya gitu kan. Seperti di masa-masa lagi pandemi corona ini. Justru saya memanfaatkannya gini, memang di masa corona ini nggak ada show. Karena kan memang tidak boleh ada kerumunan-kerumunan. Penyanyi-penyanyi, musisi itu semua pada tiarap. Bahasanya tuh udah pada tiarap gitu kan. Nah, jangankan ya penyanyi atau musisi, pekerjaan-pekerjaan di bidang lain, di bisnis lain juga pasti pada tiarap ya di masa pandemi corona ini. Tapi ya itu saya manfaatkan dengan berkarya. Makanya Irma pas masa pandemi corona ini, bulan kemarin tuh pas bulan Mei saya meluncurkan single baru, judulnya Cinta Dalam Benci, itu duet sama Irfan Sebastian gitu. Jadi orang kan pada nanya, kok lu malah ngeluarin single pas masa corona? Ya justru itu, daripada gue corona work from home di rumah nggak ada kerjaan, hanya jadi tim rebahan, mendingan gue berkarya gitu kan. Ya alhamdulillah aku ngeluarin single Cinta Dalam Benci featuring Irfan Sebastian. Ya di digital music store tuh kayak di Joox, Spotify, iTunes itu peringkat nomor 1. Terus di radio-radio juga nomor 1. Ya jadi kan itu membuktikan kalau saya tuh bisa punya karya, bukan orang, kadang kan orang bilang Irma nggak ada prestasi, cuma sensasi. Ya itu kan orang yang nggak tahu karya-karya saya. Ya saya bisa terlahir seperti ini karena apa? Karena saya ada karya. Lagu saya sempat booming, Sirgo Banggo Sir Sir, Gula Gula Jawa. Wah, itu kurang viral apa lagu Irma Dharmawangsa. Sampai sekarang masih terus di recycle sama artis-artis baru. Terus saya ngeluarin lagu judulnya Bocor, itu juga sempat hits juga. Dapet cowok baru mau ketemu, ban mobilku bocor, bunyi dar der dor. Banyak lah, kalau saya per sekali aja udah puluhan juta, dan ini udah beberapa banyak konser. Bayangin loh, udah 9 bulan ya kan. Pandemi corona itu udah mau 9 bulan kan, dari bulan Maret, awal Maret sampai sekarang nih udah masuk ke Desember. Belum selesai dan belum boleh ada yang namanya aktivitas kerumunan. Mau nggak mau nggak boleh ada konser-konser yang melibatkan orang banyak. Ya banyak lah. Bisa jadi ratusan juta lah. Wah banyak banget. Jadi sebenarnya tahun 2020 ini harusnya ya, kalau nggak ada pandemi corona, harusnya itu tahunnya panen para biduan. Karena masa pilkada gitu loh. Saya nih sebenarnya udah dikontrak untuk pilkada itu dari tahun kemarin, tahun 2019. Itu saya udah dikontrak dari beberapa calon-calon ya. Calon bupati, pokoknya yang memang udah menyalonkan diri, dan memang tim suksesnya itu udah pada ngubungin Irma, kamu siap ya bulan Juni, Juli, Agustus sampai Desember. Saya udah disuruh siap-siap. Saya udah di calling di daerah Palembang, di calling Kalimantan, Maluku, Papua, itu udah pada ngoling-ngoling saya untuk saya persiapan dari bulan Juni sampai Desember. Dengan ada pandemi corona, semua ini sekarang blast gitu. Saya sih ini aja ya, ikhlas aja. Jadi belajar ilmu ikhlas lah. Di sinilah kita belajar ilmu ikhlas gitu kan. Ini hanya rezeki gitu kan, rezeki. Jadi kita berpikir aja rezeki itu masih bisa kita cari kok. Yang penting sehat dulu deh. Banyak ya yang memang di sekitar saya, yang orang yang memang saya kenal pun yang dibilang sehat tiba-tiba meninggal karena COVID-19. Ada teman saya penyanyi juga meninggal karena COVID-19 gitu. Saya nggak perlu kasih tahu namanya, kasihan ya. Saya kaget juga, aduh kok bisa meninggal, iya kena COVID. Terus ada teman saya MC meninggal karena COVID-19, padahal dia sehat gitu. Jadi makanya yang penting mas sekarang sehat aja dulu deh.
kalau masalah rezeki bisa dikasih. Kita kalau misalkan hanya mementingkan rezeki tapi kesehatan kita nggak ada, sama aja kita nggak bisa nyari rezeki, gitu, nggak bisa kerja. Ya itulah, apa dari job-job semuanya pada hilang. Terus usaha kuliner saya sempat tutup loh berapa bulan loh. Saya kan punya usaha kuliner tuh di daerah perumahan Medland Tambun, Bekasi. Nama usaha kuliner saya tuh Kampung Botram. Terus saya juga punya kedai kopi, namanya Diafragma Coffee. Itu saya punya usaha, semuanya ya tutup. Malah saya sempat merumahkan karyawan waktu awal-awal lockdown. Waktu awal-awal lockdown itu kan memang sama sekali kosong kan, daya beli orang nggak ada. Terus saya nggak mungkin ngegaji orang terus. Waktu bulan-bulan pertama sih, waktu bulan Maret awal saya masih ngegaji. Tapi udah masuk ke bulan April, Mei dan seterusnya saya udah nggak kuat gitu. Karena rugi, pemasukan nggak ada, pengeluaran terus. Jadi mau nggak mau saya merumahkan karyawan gitu kan. Kampung Botram kuliner tempat saya itu saya tutup beberapa bulan. Jadi nggak ada pemasukan. Terus saya juga punya usaha kos-kosan. Kos-kosan saya kosong. Orangnya pada pulang kampung karena nggak mampu bayar sewa. Padahal saya udah bilang, bayar sewanya setengah aja nggak apa-apa, nggak usah full. Misalkan sewa kosan 1 juta, bayar 500.000 aja sebulan nggak apa-apa. Tapi mereka nggak sanggup, karena kan mereka bilang, ya nggak bisa mbak, saya pedagang. Tapi ini saya nggak bisa dagang, karena lockdown. Saya mau nyari uang dari mana? Rata-rata kan yang nyewa kos-kosan saya pedagang atau enggak mereka yang kerja di pabrik. Nah waktu saat lockdown semuanya kan tutup. Jadi mereka nggak punya uang buat bayar. Mau nggak mau akhirnya pada keluar dari kos-kosan saya kosong. 2020 itu kalau dari menurut aku tuh 2020 itu adalah tahun yang penuh dengan cobaan gitu ya. Tapi ya dibalik semua cobaan yang diberikan di tahun 2020 semua itu ada hikmahnya, ada hikmah tersendiri. Cobaannya tuh dari Januari 2020 kita di Indonesia khususnya Jakarta banjir kan, banjir Januari, Februari. Nah terus masuk ke bulan Maret pandemi Corona, sampai sekarang pandemi belum selesai. Jadi ya tahun 2020 itu tahun yang penuh cobaan, tapi di balik cobaan itu semua ada hikmahnya. Hikmahnya seperti kalau dengan adanya pandemi Corona ini kan kita jadi lebih aware dengan diri sendiri gitu kan. Jadi lebih aware dengan kesehatan. Ternyata kesehatan itu sebegitu pentingnya gitu kan. Orang-orang yang rata-rata belum kena penyakit itu kan santai. Gue orangnya sehat kok, badan gue ini kok bugar-bugar aja kok nggak ada masalah apa-apa. Tapi penyakit corona ini kan, COVID-19 ini tidak memandang bulu. Tidak memandang orang itu orang miskin, orang kaya, orang yang lagi sehat, orang yang lagi bugar. Kalau udah kena virus COVID-19 langsung kayak itu kan. Jadi ini penyakit yang memang bikin orang tuh was-was. Tapi kan hikmahnya kita jadi lebih hati-hati, lebih menjaga kesehatan, lebih menjaga kebersihan. Ya memang orang taunya gue nyablak, gue galak, gue cuawaan apa segala macem. Tapi ya saya tetap ingatlah sama Allah karena ya Dia menciptakan kita semua.